guys. Oke. Nggak ditaruh lagi sama dia. Nah. Parah. Ini Parah. Pak, ini udah ditaruh, Pak. Ini juga Catritmu. Apa ini? belum mulai kan? Sudah dong. Oh, sudah kan? Antum yang tadi mulai. Iya. Ya. Oke, kembali lagi di Lagi Jauh Podcast. Siapa tahu ada hikmahnya. Oke. Aduh, sekarang hari dong. Kayak dukun anjir. Loh kan aku juga ada turunan Sunda, jadi pakai udang Sunda kayak gitu. Ya. Ya, oke. masuk. Masuk sih. Sampurasun. Sampurasun. Teteh. Baru Mahal. pembukaan udah lapar aku nah. Anjay. Oke, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu bahagia ya teman-teman ya. Nanti ada Omebol lagi tapi belum ada syuting sih kita, belum ada tag. Ada Omebol. Apa itu? Omebol. Obrolan meja karambol. Oh, Belum tahu ya? Asik, belum tahu. Kita Baru punya tahu, meja baru tahu. karambol itu kan. Oh, bukan gaple ya? Bukan. Lagi. Kita kemarin sampai modal beli karambol tuh. Habis itu nggak dimainkan. Dia niatnya supaya nggak main biliar. Oh, Taunya ternyata tetep aja main. Lebih asik. aja main bel. Lebih asik main biliar. Ternyata lebih asik main biliar. Iya, oke. Oke. Malam hari ini, malam Minggu, Heeh. kita ketemu lagi. Sekarang bintang tamunya ada Mister Farija lagi. Oke. Farija. Dari Ada Apa Podcast. Ada apa? Ya, podcast? Farija dari Ada Apa Podcast ya. Jangan lupa subscribe juga ya kan guys. Bukan Farija sih, Makmur. Kamu tahu enggak Makmur? Kamu Di awas ada Sule. Awas ada Sule yang Oh di iya Sapang. iya mirip-mirip. Itu loh. Baru sadar ya. Nah, bentar, Jadi- kalau Iya, melihat Farija. kalau mau lihat ini. Jadi dimulai dari hari ini tag videonya kita tuh aku sama Irfan itu habis workshop class acting. Nah, di situ ada namanya anggotaku juga namanya Arfan. Jadi dia ngejulukin aku tuh Makmur. Makmurnya seleketep pokoknya ya. Akhirnya ya jadi melekat akhir sama anggota teman-teman workshop. Pakai dulu. Nah, kepanjangan ya, Pak? Potong lah. Nggak ada gunting ya? Nah, ada. Sobek aja, Bang. Susah disobek. Dilipat dikit aja kali. Ya bisa dong. Nggak bisa ya? Ya, lama ya. Agak ya. Dari siapin tadi propertinya. Sangat Kalau kalian pernah nonton Awas Ada Sule, ada supirnya Makmur. Iya. Anjir, mirip kan? Tinggal pakai baju coklat-coklat supir. Yoi. Iya kan? Baru selalu kayak gitu. Seleketep. Nah, Gitu dah kayak gitu. gara-gara kamu Pan. Jadi seleketep aku di sini. Oke. Lanjut. Ada untungnya kita kedatangan artis. Ya, FTV ya. TV Papan si balik Global papan. TV. Papan balik papan. Papan balik papan, asik. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Ya. Jadi apa jadi apa itu? tuh? Kita pasti mau bahas tentang percintaan. Aduh. Ya kan? Aduh, iya lama aku udah deket kabarnya Mr. Fariza ini. Iya. Tapi Makmur, Mr. Makmur. Mr. Makmur. Mister Makmur. Iya. Gimana tentang percintaannya ya kan? Tapi kayaknya aku lihat di postingan-postingan kayak baru ini atau gimana nih? Iya. Sudah punya pacar baru kayaknya. Iya. Melupakan masa lalu. Aduh, masa Biarlah lalu. masa lalu. Asik. Ya sebelumnya pacaran dari yang Gimana? sebelumnya pacaran berapa lama? Agak lama sih, Pak. Berapa lama itu dari sekolah ya katanya? Iya, hampir 3,5 tahun, mau 4 lah. Wow. Seperti itu. Akhirnya terhianati. Ya, iya, seperti itu gambarannya. Oh, aku tidak tahu. Aku diam aja. Akhirnya Aku bikin terhianati. Terhianati. Tapi untungnya sudah ada pengganti ya Ya, kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udahan lebih langgeng ya. Dan yang kemarin Amin. belum dapat pengganti kan? Sudah dapat, Oh Pak. sudah. Cuman kenalnya itu aneh apa ya? Belum ketemu tapi dia kenal dari dating apps, Dating app. Tinder. Dan Ah. ya aku nggak maksudnya nggak menyebutkan dari mana asalnya atau gimana ya itu. Cuman dia kenal dari dating app yang otomatis itu nggak
pernah kenal atau gimana gitu, dan dia nggak percaya lagi sama cowok-cowok Indonesia gitu. What? Asik. Yakin lo? Yakin. Yakin lo? Kamu nanya. Capek bedah aja. Kan istilahnya kan sama-sama manusia ya, sama-sama Iya. manusia pastinya ya nggak mungkin lah beda perilaku percintaan yang di orang luar sana sama di Indonesia. Aku Bener. yakin pasti ada samanya. Sama. Namanya selingkuh ya sama-sama. Nggak mungkin orang Indonesia selingkuh terus orang luar negeri ndak ya, ndak lah, pasti juga Iya, ada betul. selingkuhnya ya kan. Belum pernah aja kamu punya ding 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 ding. Nah, Kamu nonton di situ aja dulu. Oh, yang tahu intronya silakan searching aja. aku mikir lagi apa. Oh iya. Masa udah tahu pan? Kamu nonton di situ dulu aja. Itu bisa menunjukkan kualitas orang luar gimana ya kan. Langsung siugen gitu loh nyambungnya. Nggak aja, mungkin dia nyari yang tahan lama aja. VMAX. Oh, itu mohon disensor nanti ya. Jangan disebut ya. Bahaya ya kalau kena red cardnya YouTube, bahaya nanti. Dolar kuning. Kuning dolarnya nanti. Tapi pastinya ada pembelajaran dong yang kamu tangkap setelah itu ya kan. Ada, Pak. Seseorang yang sudah kamu percaya selama 3 tahun lebih bersama kamu akhirnya meninggalkan kamu dengan cara seperti itu gitu loh. Iya. Dan itu pun terjadinya Sudah lepas dulu kumis Mas. tapi enak ya, nyaman, Pak. Nyaman ya, Pak. Pendalaman karakter. Iya, ya. pendalaman Aku karakter. rising lah. Aku dari sih jadinya. Enggak apa-apa kan, jadi siapa tahu nanti Iya. dilirik Yang satu gara-gara pakai udeng. Iya. Yang satu begitu. Aku ngapain ya? pakai Oppo, Cok. Kok ya pakai Oppo? Ya udah nah besok tahunnya. Apa ya? Jadi kayak trust issue aja kayak dia main, ternyata di balik itu dia main belaka. Gitu. Ya aku sih ya, oh ya it's fine, no problem lah. Ya untungnya orangnya enggak kamu kenal ya. Iya. Sama sekali aku enggak kenal. Itu yang kamu tahu dia seperti itu, kamu yang ngegepin dia atau bagaimana? Dia sendiri Pak yang malah jujur. Pak kebakar, Pak. Kayaknya podcast kali ini heboh banget ya. Barbar, Cok. Rokoknya ya, anjir. Baju baru lagi Baju mau baru, terbakar, Pak. anjir. Oh, enggak. Enggak, untung aja. Itu posisinya enggak, ke gapnya itu pas dia malah ngomong sendiri. Jujur sih, Dok. Oh, jadi kayak jadi gitu loh anunya. Kayak mana sih orang kayak jadi gitu, kayak apa ya, main di bawah tanah lah, tanpa ketahuan. Main halus lah ya. Perempuan ketika disalahkan kembali menyalahkan ya kan. Bisa ketemu. Parah, Bro. Tapi setelah dia ngomong kayak gitu terus terang sama kamu, dia seperti itu, kamu kesel, kamu marah apa gimana? Apa yang kamu rasakan setelah pas dia ngomong seperti itu? Ya pasti ada rasa kesel juga sih, kayak jadi dia apa yang aku contohkan ke dia, dan dia nge-apply itu tapi dengan cara yang lebih sadis lagi gitu loh. Dengan caranya dia sendiri, dan dia juga pernah bilang kalau dia itu nggak percaya lagi sama cowok, tapi kenapa dia malah nerima cowok. Iya, itu yang kita pusing. Iya, itu bullshitnya perempuan tuh kayak gitu. Dia bilang, aku nggak percaya sama cowok lagi, tapi kenapa kamu didobrak oleh cowok lain dan kamu terima gitu. Tapi aku sih selalu mempelajari ya sifat wanitanya seperti apa. Kalau kulihat, ini penglihatanku aja. Ya. Penerawang nih. Wanita itu dia Follow tanganku, Pan. Follow tanganku dong, enggak bisa dong. Wanita itu dia ketika dia apa ya bahasanya? Ketika dia pernah gagal dalam percintaan, sebenarnya dia enggak pernah bisa belajar. Kayak gitu. Dia enggak pernah mempelajari hal-hal yang sudah terjadi. Oke. Yang dipikirannya hanyalah yang penting aku dapat orang baru aja. Tapi aku bakal semakin kuat. Iya, dan aku nambahin lagi nih, jadi kayak kenapa dia memilih orang lain, dan ya itu cara dia untuk move on, selangkah lebih maju, senaik lebih level ya dengan cara mencari yang lain. Iya.
Padahal yang sebenarnya dilakukan sama dia dengan lubang yang sama gitu loh. Iya, Cuman bedanya dia dengan posisi yang mungkin lebih kuat. benar. Dan akhirnya jatuh lubang yang sama, dia harus mencari lagi yang baru untuk jadi lebih kuat lagi. Tapi dengan orang yang sifatnya ya sama juga. Sama aja dan ya. Kamu sering gak sih kayak ketemu cewek ini sudah disakitin sama cowoknya tapi masih sama cowok itu? Iya. Iya kan? Itu kan terlihat kalau mereka ini ya bullshit lah kalau mereka bilang malas ketemu, harus kenal orang baru lagi ya kan. Kalau menurutku enggak sih, karena memang sifatnya mereka seperti itu. Udah jadi kayak mendarah daging kan. Karena kalau menurut aku ya cewek ini ibarat tipe orang yang nggak bisa sendiri sebenarnya. Ketika dia ngomong bilang aku capek dengan ini semua, tapi giliran dia sudah betul-betul sudah putus dengan pasangan sebelumnya, kini juga dia buat nggak enak sendiri pasti gitu dia kan. Bener. Mau dia pasti akan mencari seseorang yang ibarat bisa untuk menghibur dia, menemani dia, mengisi kosongan dia, meskipun dia bakal jatuh ke lubang yang sama. Benar. Dia cuma sekedar ayolah, nah apa aku terima semuanya. Yang penting kamu tidak sendiri sudah. Kalau menurutku ya gitu kan. Dan pintarnya wanita, dia pintarnya seperti ini. Dia melakukan sesuatu hal yang salah, misalnya kayak selingkuh. Benar. Karena dia nggak mau ketahuan selingkuh, dia nuduh duluan cowoknya selingkuh. Kamu selingkuh ya? Pernah nggak kayak gitu? Oh, pernah sekali. Kayak, kamu selingkuh kan? Loh, anjir. Apa, Cok? Tiba-tiba kok kamu nuduh aku selingkuh? Kok Ternyata dia menutupi dirinya yang sebenarnya dia lagi selingkuh gitu nah. Ya kayak kan contoh yang kemarin lagi viral di TikTok tuh kan. Ngeliat enggak kamu? Ini sudah jelas-jelas dia ketahuan selingkuh. Digerebek, nelpon mamanya, sampai dia bilang menuntut kan? Iya, menuntut, terus dia omongin, si cowok ngomong, "Aku tuh kamu tuh jahat." Iya. Ih, rasanya hancur. Iya. Bisa-bisanya. Iya kan cowoknya kan. Kami ke gap sudah. Yang lagi viral tuh kan sudah mergokin baru aku nggak dapat kasih sayang dari kamu. Hey, kalau nggak dapat kasih sayang ya sudah dari awal ya tinggalkan. Jangan kamu cari orang baru. Dan kalian para betina, giliran cowok selingkuh full komentar tuh full dengan cacian kalian semua. Giliran cewek selingkuh kita mau komen begitu. Kalian kok udah punya hati banget sih ngatain ancuk. Ancuk ulang. Betina banget. Tahu lah ya. Kalian yang oknum-oknum seperti itu ya yang sudah merusak citranya sebagai wanita lah. Iya. Sebenarnya. Ya yang kita ceritakan ini bukan semua wanita ya, para oknum yang seperti ya yang lagi-lagi viral tuh contohnya. Janganlah, misalnya kalau emang salah ya salah, akui salah, jangan bolak-balikan fakta. Jangan jatuh anjing. Dan kayak gini, ibarat kenapa aku sampai sekesel itu ya sebenarnya gambaran ketika emang ya salah satu tim saya cowok selingkuh, ya kamu menganggap kamu juga pernah dari kamu juga ada yang seperti ini gitu loh. Ya. Kamu harus kayak yang adil gitu loh. Jangan giliran kita yang ada salah satu cowok yang ketahuan selingkuh, semua cowok kena. Betul. Giliran kamu digituin sama cowok nak mau kan? Gitu. Nggak terima. Giliran kamu dikata-katain nak mau kan? Ya sama. Gitu sebenarnya. Ya jadi harus adil di saat cowok selingkuh ya berarti dia cuma sebagai dianya doang yang selingkuh, yang lainnya ya jangan sama ratakan gitu loh. Betul. Sebenarnya tamparan keras aja sih tapi bilang anco gini-gini. Ya kamu juga jangan kayak gitu kalau bisa gitu loh. Nggak enak kan dikata-katain soalnya. Ya memang beda sih, perempuan dan laki-laki itu beda. Kalau laki-laki kan sekali sakitin sudah pergi gitu loh. Karena menurut kita sebagai laki-laki, kalau kita sudah tersakiti, terkhianati ya sudah. Orang yang mengkhianati itu ya sudah tidak bakal bisa berubah menurutku ya. Pasti akan seterusnya seperti itu. Orang yang selingkuh bakal terus-terusan selingkuh pastinya. Bakal selalu ada citra yang jelek sih, walaupun dia bertobat nih. Pasti sudah ada lubang di dalamnya kan. Yes. Yang membekas yang nggak mungkin bakal dilupakan kayak gitu. Kalau dalam pepatah kan ada yang bilang kan 1000 kebaikan bakal kalah dengan 1 kesalahan. Kebohongan kan? Ya pokoknya itulah. Pokoknya intinya itulah. Ya, sama kebaikannya juga. Kamu sering melakukan kesalahan banyak, apa kabarnya? Ya kan sama yang sering saya itulah.
kejahatan tuh biarpun kecil pun, biarpun setitik pun bakal jelek bagi orang yang ibarat menganggap kamu tuh yang betul-betul parah banget pasti gitu. Meskipun kamu lakukan kesalahan cuma setitik doang gitu. Tetap dianggap jelek pasti. Makanya katanya Pak Hambali kemarin kan, ketika orang yang sudah pergi meninggalkan kita tanpa sebab, ketika dia kembali sudah tidak bisa dipercaya. Nah, aku nangkapnya gini, ketika dia kembali sudah tidak bisa dipercaya, kayak istilahnya dia kembali sudah beda rasanya gitu loh. Mau dipaksakan nggak bisa, karena sudah ada luka di situ gitu loh, ya kan? Sudah ada luka di situ yang dibuat oleh dia. Mau pura-pura kita bego, mau pura-pura kita mau bikin seneng, pasti selalu terbayang-bayang dengan yang lama pastinya. Iya, pastinya ya susah. Nggak enak kan? Iya. Punya hubungan jadi berhati-hati itu nggak enak kan? Betul. Sama halnya kayak misalnya kita lagi terluka gitu kan, lagi ada kecelakaan, nyerok, luka lu apa robek sedikit aja dijahit, nggak bakal bisa hilang. Iya. Tetap membekas. Sama kayak hati. Ya itu. Kepercayaan. Kepercayaan. Ya itulah intinya dari sebuah percintaan kan, kepercayaan. Oh iya, silakan. Ketika kepercayaan itu sudah tidak bisa dipegang, ya itu sudah hal yang sangat fatal kayak gitu. Kalau kamu belum bisa dipercaya, ya sudah jangan dulu untuk berhubungan, mending kamu banyak aja cari teman TTM aja gitu loh. Dan satu lagi, ketika kamu hatimu belum bisa untuk ikhlas, jangan kamu jadi pasangan dulu, karena apa? Kamu justru malah jadi dia pelampiasan takutnya. Iya. Karena kamu belum bisa mengobati masa lalu. Jangan menimbulkan luka untuk orang lain gitu. Yes. Sama gini, kalau kamu belum bisa berkomitmen atau apa ya istilahnya, belum bisa dipercaya, kamu memaksakan untuk pacaranmu itu hanya untuk jadi nafsu sesaat menurutku. Nafsu semata kan. Iya, nafsu sesaat. Istilahnya kalau kamu sudah terpuaskan nafsumu, kamu sudah bosan, ya kamu pasti pergi kan, maksudnya gitu. Ya, betul. Beda lagi kalau memang hubungan itu penuh dengan komitmen. Aku sudah tobat ya sama kayak gini lagi. Aku mau betul-betul komitmen. Yakin deh pasti lama hubunganmu. Dan dalam satu hubungan, kalau ibarat gini, kalau emang kamu sayang banget sama pasanganmu, pasti kamu nggak mau pengen pasanganmu tuh kenapa-kenapa. Ya. Iya. Kamu pasti bakal menjaga dia gitu. Dan intinya kan juga kamu harus menerima. Betul. Sebagai kita laki-laki nih, misalnya dapat sosok perempuan, ya istilahnya ya bukan karakter kita. Tapi nggak tahu tiba-tiba kita bisa nerima dia. Itu berarti kan cinta, benar-benar cinta kita gitu kan. Mau nerima kekurangannya, apa yang ada di masa lalunya dia, misalnya kelamnya dia gimana, kelamnya dia kayak apa. Kadang kan kita dibutakan oleh itu tuh. Cinta kan membutakan kita dengan hal-hal itu. Kayak istilahnya kita tahu nih, ini misalnya aja, misalnya ceweknya dulunya pelacur misalnya, ya kan, kasar nih, pelacur, atau tambahin bolak-balik ganti cowok, nyakitin cowok, selingkuhnya banyak, ya kan. Terkadang kalau cowok itu benar-benar tiba-tiba mencintai kamu tanpa sebab misalnya kan, dia sudah nggak mikir apa masa lalumu, yang dipikirkannya kamu dengan dia untuk masa depan itu, dan bakal bisa membimbing kamu lebih baik sebenarnya. Misalnya kamu dulu misalnya pekerja malam yang dalam hal kutip gitu ya kan, sebagai kamu yang cowok yang gentle yang bisa menerima dia apa adanya, meskipun kan pasti kan orang pekerja malam itu kan pasti dari segi keuangannya, pendidikannya, bukan maksudnya pendidikan ini, ibarat lingkup lingkungannya. Nah, gitu kan. Habitatnya. Terus mungkin ada something. Tapi kalau emang kamu bisa menerima dia apa aja, pasti kamu bakal ngajarin dia, nafkahnya dia dengan kecukupan, gitu kan. Membuat lingkungannya itu lebih baik gitu. Malah justru bagus sebenarnya kalau bisa kamu merangkul dia dalam keadaan yang ibarat aku nggak melihat masa lalumu yang
kelam nih. Kita membangun masa depan yang terang gitu kan. Meskipun kamu seperti dulu yang seperti itu, it's okay. Enggak apa-apa, semua manusia memang punya kesalahan gitu kan, punya masa lalunya sendiri-sendiri gitu kan. Iya benar. Dan tidak selamanya harus begitu. Ayo kita berubah bareng-bareng. Kelas kamu deh. Kan kalau sama-sama merasa belum sempurna kan, ya memang gak ada yang sempurna, tapi gimana caranya suatu hubungan itu kita sempurnakan sama-sama gitu. Iya kan? Betul. Ya meskipun sulit mencari orang yang bisa menerima padanya. Ya itu pasti ada aja lah. Pasti ada. Apaan tuh? Dan agak berat juga ya. Agak berat dan apa ya? Kalau memang misalnya belum bisa menerima keadaan yang telah disakiti dari pasangan sebelumnya, janganlah kalian mencari lingkup yang baru dan itu akan menjadi masalah yang besar di kemudian hari gitu loh. Kalau bisa sih berdamai dulu dengan keadaan yang telah dilalui, santai, let it flow, ikuti alur, nggak usah aku harus mendapatkan yang baru, biarpun kalian di DM, direct message, apa di Facebook Messenger, di WhatsApp sama cowok-cowok yang lain, ya kalian anggap aja itu biasa aja, teman kenal biasa gitu loh, dan tanpa harus ada embel-embel hubungan gitu loh. Atau kalau mau lebih agak ekstrim lagi, kayak kata-kata mentor film kita tadi. Iya. Cari tahu dulu dirimu itu siapa. Betul. Ya kan? Kenali dirimu sendiri. Perdalami karaktermu. Siapa kamu? Kalau kamu sudah tahu siapa dirimu, sudah kamu kenal siapa dirimu, ya kamu ngebuka hati untuk orang lain, pasti kamu sudah tidak bisa jadi orang lain lagi gitu lah. Jadi kayak who am I? Where am I? Kalau di aku sih, aku lebih menilai gini. Aku mencari titik puncak kemarahanku tuh gimana. Ya kan? Jadi aku bisa menghadapi. Misalnya ada masalah apa. Ya sekarang banyak kan kasus yang ibarat kelihatannya awalnya baik. Ketika berkeluarga mau bola biliar melayang. Benar. Itu. Bola biliar anjing. Meskipun itu pleset. Ya. Hai. Yo, bola 8 yo. Ya karena gini, yang kita bisa mengontrol badan kita bisa, tapi ketika kita lagi marah sepuncak-puncak, kita tidak bisa mengontrol pasti itu. Pasti. Puncak emosi itu tidak bisa dikontrol. Itu yang harus kita bisa kontrol dulu sebelum kita ibarat melanjutkan ke jenjang yang lebih serius gitu. Iya, betul. Dan yang paling utama, jangan pernah jadi orang lain sih untuk pasanganmu. Terkadang kan kita rela-rela nih, yang aslinya kamu merokok, misalnya laki-laki nih, biasanya kamu merokok, kamu sama teman-temanmu main sampai jam berapa, ya kan? Minum gitu kan, misalnya mungkin ya minum. Ya memang harus dihindarin, tapi istilahnya jangan jadi orang lain dulu gitu loh. Ini kan terbuka tunjukin kalau kamu ngomong aku kayak gini gitu. Aku ngerokok nih. Tapi ada kasus sekarang kayak gitu. Jadi ini aku denger dari cewek ya. Dia sengaja kayak ngomong aku begini supaya apa? Iba jadinya. Nah, itu yang ini konteksnya yang cewek apa cowok yang ngomong? Cewek ini, aku dapat cewek ya kan. Dia cerita sama aku. Ada cowok yang deketin aku beberapa kali. Emang dia menunjukkan sifatnya dia, misalnya dia pulangnya malam, dia cerita kalau dulu pernah memakai barang itu gitu kan. Dia sering minum gini-gini. Padahal sebenarnya itu membuat dia menjual dirinya dia supaya kita bisa menerima keadaannya. Atau supaya kita iba ke dia. Gitu merasa loh. Segan jadinya. Dia memanfaatkan momen apa betul-betul emang memberitahu dianya seperti ini supaya kita enggak kaget gitu loh. Itu ya ibarat yang menjadi pertanyaan sekarang sama cewek-cewek juga gitu loh. Karena kan sejauh kayak gitu supaya cewek-cewek itu kadang iba gitu jadinya, menerima dia akhirnya gitu loh. Itu yang harus dihindarin juga sebenarnya. Ya istilahnya tinggal kalian yang menilai sih. Kalau kalian sudah tahu dia seperti itu dan dia tidak mau berubah, buat apa gitu loh. Iya kan? Dan kalian juga nggak bisa nuntut dia untuk berubah.
Nah itu yang ditakutin sama cewek-cewek. Karena seseorang tuh berubah bukan karena orang lain, pasti karena dirinya sendiri yang mau berubah gitu loh. Aku mau berubah jadi lebih baik nih. Matamu, Fuad. Iya, tapi kalau tanpa disuruh dia benar-benar berubah, berarti itu benar-benar cinta sejati gitu loh. Kamu sukses membuat dia berubah. Tanpa kamu suruh dia berubah, itu sudah kalian hebat banget gitu loh. Berubah jadi apa, Pak? Ngepet. Iya. Power Ranger, bro. Itu sih banyak kan yang apa ya, istilahnya ya kehidupan tuh banyak berubah-berubah lah. Iya. Kayak kita semakin bertambah umur, setiap tahun kita pasti ada perubahan kan. Betul. Perubahan dari sifat, Upgrade diri kan. perubahan dari sifat, perubahan apa ya istilahnya fisik kita juga ya kan pasti ada. Tapi sebenarnya inti dari semuanya, mau tuh cewek mau tuh cowok, intinya itu kita dewasa dulu. Ya. Kita bisa menilai kondisi, menilai seseorang tuh yang sebagaimana mestinya. Gitu kan. Kalau kita pengen ibarat pasangan kita yang ibarat akhirnya baik, ya berarti kita harus menunjukkan nilai diri kita yang seperti itu juga gitu. Betul, Bisa ya. merangkul juga. Jangan kamu ya, bukan sorry itu saya, ibarat kamu masih ibarat yang cuma sebagai topeng, ya kan, sebagai apa, tapi kamu minta pasanganmu itu yang baik, ya bolong gitu loh. Kamu sendiri seperti itu belum bisa untuk menuntun dia yang bagaimana, tapi kamu minta yang lebih upgrade gitu loh. Ya enggak bisa bakal sama yang kamu dapat bakal sama dengan dirimu sendiri juga nantinya gitu loh. Iya, ya dulu aku seperti itu ya, kayak istilahnya aku menunjukkan diriku yang lain ketika aku PDKT dengan seseorang ini. Tapi setelah kejadian kemarin akhirnya aku berpikir kayaknya memang harus jadi diri sendiri aja. Ya. Nggak perlu jadi orang lain. Dan gitu. Gara-gara Irfan juga ya kan. Sekarang kalau misalnya aku mau deketin cewek, aku dengan styleku sendiri kayaknya. Iya. Jadi mau kayak gini aja. Aku aja podcast sekarang gini aja. Jadilah dirimu sendiri, pahami karaktermu sendiri. Bukannya nak mau merawat atau tidak mau styling diri ya. Mau gitu. Ada tempatnya. Yes. Aku mau menunjukkan diriku dulu yang seperti ini di awal gitu ya kan. Mau berubah dan enggaknya itu bisa kok. Tahu waktu gitu. Misalnya kamu ngajak kita ke undangan, pasti kita bakal rapi. Ya. Mau ngajak kamu nongkrong di kafe yang mahal, pasti kita bakal rapi, nggak mungkin kayak gitu. Kamu awalnya bisa nerima kayak gini apa enggak gitu aja. Ya. Itu dia. Ya, dan juga harus percaya ketika kalian menjadi diri sendiri, ya kalian harus percaya tetap ada orang yang mau dengan diri kalian gitu loh. Tetap nantinya ada seseorang yang nerima kamu ya dengan stylemu itu gitu loh. Jangan takut, style tuh kayak gini jadul banget, gak ada yang suka. Iya. Enggak, pasti ada yang suka. Ada yang mau. Tuhan tuh sudah menciptakan makhluk itu ya untuk berpasang-pasangan gitu loh. Kecuali pas yang makhluk yang apa yang mencari pasangan itu sesama jenis, nah itu bukan makhluk itu. Amoeba, habitat ya. Rabies aja. Jadi kan nggak melahirkan apa, kan membelah diri jadi Iya. Namanya membelah. Nggak kawin apa, membelah diri, jadi diri. hidup lagi. Jadi iya. Kalau bilang temanku Bandung Presto dikasih nyawa. Bandung Presto dikasih nyawa. Oh iya. Kan telah menggunakan Hidup lagi. Iya. Gini. Jatah ngomong aja Lihat begini. Ya jadinya ya kita sebagai manusia ya jalani hidup sesuai dirimu sendiri aja deh. Ya. Istilahnya pesannya itu aja. Karena makmur yang wes gak ono wes guys. Gatel. Gatel ya, bukan gatel. Iya. Karena kalau setiap orang berpasang-pasangan itu juga pas hubungan tuh nggak pernah ada yang bisa dipaksakan ya kan. Tidak ada hubungan tidak bisa dipaksa dan memaksakan gitu. Nggak bisa dipaksakan. Pastinya Tuhan tuh ngasih kamu pasangan yang sesuai dengan dirimu, yang mampu nerima kamu, dan kamu juga pastinya bisa nerima dia. Yes. Kalau kamu aja yang nerima dia dan yang nerima kamu kayak apa, ya kan? Iya kan? Itu kan konsep pecinta bertepuk sebelah tangan. Dia nerima kamu nerima dia nih.
Tapi dia baru berusaha nerima kamu. Ya. Iya kan? Nggak baik juga kan? Lagi. Lagi dong, seperti dong. Jadikan thumbnail jangan lupa. Aduh, muka aku lagi masih kondisi. Aduh, jangan deh nanti thumbnail kita gini ya. Aku Foto lagi pakai nanti. makmur, Cok. Oh iya kan. Nanti terakhir foto aja kita gini ya. Yang kondisi muka bagus ya jadinya. Yang sudah ditata. Jangan yang jelek. Soalnya kesel aku sama dia. Setiap pasti mulut ada begina. Ada yang aku lihat thumbnailnya lagi jawab podcast tuh. Itu sudah. Dia bagus kayak gini apa? Karena dia sudah bergaya kan. Wah, ini kan cerita tahu aja dia lah sudah gini. posisinya. Iya. Giliran kita kena yang apes. Ketawa lagi. Editornya begitu memang, guys. Iya. Parah. Ya, main kartu yuk. Ya. Ayo main kartu. Gaple. Balak 6 keluarkan. Jadi Melindo. seperti di episode sebelumnya. Gimana nih? Aku baru tahu nih. Jadi kita aja punya kartu aja. Kartunya ngobrol yuk. Ini kayaknya aku pernah lihat deh di TikTok ya, tuh. Ini ada di TikTok. Kalau Iya. TikToker tahu semua. Tahu itunya cuman nggak tahu isinya apa gitu. Jadi di kartu ini ada 4 kategori Apa ya? dan semuanya harus kita jawab gitu loh. 4 kategori itu apa itu? Ada tentang Ada hubungan, tentang kehidupan, masa lalu, diri masa sendiri, kehidupan dan hubungan. Oh gitu. Itu beda-beda warna itu ya anunya? Iya, beda-beda warna. Oh. Dari masing-masing kategori ini kita ambil satu kartu untuk kita jawab masing-masing. Bertiga berarti ya? Iya. Oh, Kita jawab. misalnya warna hijau dulu gitu ya? Iya. Cocok ya? Yuk ngobrol. Yuk ngobrol. Ini tentang hubungan. Ya. Harusnya hubungan tuh pink ya? Kenapa hijau ya? Nah itu. Yang coklat ini masa lalu. Nah, masa Kok beda ya, lalu. Cok, warnanya? Nah, tinta pinknya Oh, yang tintanya jelek Tintanya berarti. habis. Printernya printer infus. Bukan printer yang tek langsung masuk ya. Diri sendiri. Yang oranye diri sendiri. Yang merah itu kehidupan. Aku taunya yang kartunya itu yang truth order tapi yang minum seloki. Oh. Ada itu yang nggak tahu punya siapa ya. yang itu ada ya? iklannya depannya gini ya kan? Terus Ya, aku masuk ya kan? Ada itu. Aku taunya itu. Mau yang mana duluan? Ya. Aku ngikut. Loh, bintang tamu dulu. Diri sendiri. Mau yang mana dulu? Biasa sih yang terakhir tuh yang ini. Ya, terakhir hubungan pastinya. Diri sendiri dulu ya. Ya, diri sendirilah. Nah, Cabut. Ambil. kocok dulu. Kocok belum dikocok tuh, cuy. Sudah berapa season? Masa aja lupa. Dasar. Pilih. I wanna choose the Aku berjenggot gini baru sering bertopi belakangan dibilangin Pepi anjir. Pepi the Explorer. Untung tadi kelabangnya inget lu. Oke, ini diri sendiri ya. Oke. Baca dong. Boleh dong dibacain. Jelasin cara kamu menghargai diri kamu sendiri. Nah, sesuai kan tadi kan? Iya, jelasin menghargai. Ya jatuhnya malah jadi kayak self reward aja. Apa yang aku bisa beli barangnya bermanfaat ya, bukan kayak beli aku mau beli ini ambil, mau beli ini enggak, tapi Bentar, kamu paham enggak dengan pertanyaannya? Cara Paham. kamu menghargai dirimu sendiri. paham. Paham ya? Ya jawab. Jelasin cara kamu ya dengan self reward, entah membeli barang atau apapun ya, bukan berpatokan sama membeli barang atau apapun. Jadi kayak selalu berterima kasih sama diri sendiri. Apapun yang telah dijalani itu aku selalu menghargai diri, selalu bilang terima kasih sudah bertahan sampai di saat ini gitu loh. Iya. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, sekuat ini menghadapi masalah yang bertubi-tubi yang selalu datang, entah itu masalahnya berat, ringan atau sangat ringan gitu loh. Jadi kayak ya selalu berterima kasih aja sama diri sendiri. Karena setiap masalah itu kan akan berakhir tanpa kita ketahui. Iya, dengan caranya sendiri gitu loh berakhirnya gitu loh. Kayak gitu sih. Apaan? Cara aku menghargai diriku sendiri adalah dengan cara mencintai diriku yang sekarang gitu loh. Jadi kamu kayak tete gitu. Terlalu vulgar Iya. ya. Nanti dia Aku sekarang mulai cinta dengan diriku yang ya sekarang aku yang berewokan atau gimana. Pepi dong. Iya, istilahnya Ya, oke.
aku sudah enggak, yang penting kamu tidak ada pikiran untuk gobloknya aku nih, kenapa aku begini. Ya. Aku sudah mulai mengurangi itu. Ya, istilahnya apapun yang kita lakukan kemarin sudah tidak bisa disesali, iya kan? Ya. Itu sudah jadi pelajaran untuk hidup kita. Ya. Itu aku cara menghargai hidup ya seperti itu sih. Sama ya tadi yang benar kamu bilang, berterima kasih pada diri kita Ya. karena sudah mau Bertahan sampai detik sekarang. ini, saat ini gitu kan. Sudah Kok ada muka aku di bisa- belakang disakiti ya kan, disakiti oleh seseorang, Mm-mm. dihianati, Ya. Tapi masih tetap tegar tetap tegar untuk stay, untuk mempijaki bumi ini loh. terima kasih Manusia pikiran, bumi banget dah. iya kan, terima kasih pikiran, terima kasih hati tidak membawa aku untuk bunuh diri, ya kan. Agak berat ya. Iya, apa deh. Kalau kamu Dit, apa? Itu Rigen kan? Oh lain, Cok. Cara aku menghargai diriku sendiri adalah aku melakukan apa yang ku mau tanpa ada hambatan dan larangan dari siapapun. Tanpa ada yang membatasi gitu ya. Oke. Ya, That's it. meskipun kata dibilang orang topeng ya, karena gini, aku lebih senang membuat orang lain dulu tuh bahagia, Ya. baru aku kadang, karena munculnya kebahagiaan itu kadang dari orang lain juga gitu. Melihat orang bahagia, aku bahagia gitu. Yes. Itu sih. Udah, simple gitu aja. Oke, ini diri sendiri sudah ya. Lanjut ya. Mau yang mana aja? Kehidupan deh. Kehidupan. Belum dikocok. Kocok. Ala-ala ngocok sih, padahal udah terkocok. Iya. Ada. Pilih mana? Cepet. Itu. Oke, bacakan dengan Yang keras. merah ya, kehidupan. Kehidupan. Ya, Pernah ngerasa insecure gara-gara apa? Waduh, terberak di celana. anjir, jorok banget dah. Lah. Ya itu pasti lah. Itu masa kecil. Masa kecil. Pernah ngerasa Dia coba insecure. kentut sekalian Iya, lain yang itu keluar aja. pecirit. Tainya terbasah di pantat. Disempak lagi anjing dinaknya. Cok, joroknya. Anjir. Pernah ngerasa insecure gara-gara apa? Kalau insecure lebih ke fisik ya, ke badan. Karena dulu pas SMP itu pernah berat badan itu turun drastis, yang dari pokoknya dari 75 itu turun jadi 60 berapa gitu. Karena selama 2 tahun berturut-turut setiap hari itu ikut basket, school basket. Kan malah bagus ya. Kenapa Iya. kamu insecure? Itu dulu karena aku melihat yang dulu itu kok aku apa ya, dengan aku yang sekarang itu insecure yang membuat aku masih apa ya, bertahan gitu loh. Terus tiba-tiba setelah tidak menjalani basket lagi, kembali lagi insecure-nya itu loh. Terus aku insecure juga orang bisa sukses tapi aku gini-gini aja gitu. Kenapa orang bisa sesukses itu tapi aku belum bisa menemukan jati diriku itu kayak gimana gitu. Padahal yang kamu lakukan sama dengan orang itu. Sama, tapi dengan cara yang berbeda gitu loh. Jalannya itu beda dari orang tersebut gitu loh. Ya aku ndak iri dengki atau gimana, cuman kayak wih dia bisa nih kayak gitu, aku sama kayak dia tapi kok agak susah ya, agak beda ya, apa harus aku memodifikasinya? Jelas tidak, karena aku punya cara sendiri gitu loh. Kayak gitu sih. Siapa dulu nih? Kamu udah Tahu Dit? Tadi itu ya lupa aku. Pernah nggak ngerasain insecure gara-gara apa? Pernah. Gara-gara sering aku dipanggil Om. Setiap kemanapun kadang ketemu yang baru lah, orang baru lah. Stranger lah ya. Iya. tapi Om. di umurmu memang sudah Iya, pantas oke. Memang pantas dipanggil Iya. om-om sih, nggak salah sih. Ya. Aku juga dipanggil Nggak om aja sih, Pak. Pak. Ya kan, tapi kan ini aku mau ibarat kenalan ya kan, jalan Ya. gitu kan. Om, jelas-jelas kamu sering cetan nih Om. Apa mungkin kayak gitu, panggilan dia kayak gitu untuk merasa kenal Menghormati. ya, menghormati atau gimana ya? Ya, Siapa tahu gitu loh. sama aku insecure gara-gara kalau dulu insecure gara-gara badanku, berat badanku seperti ini gitu kan.
Tapi mau gimana ya? Ya sudah terima keadaan aja kali ya sekarang udah gitu loh. Ya. Akhirnya aku bisa untuk berdamai gitu loh. Gitu. Dulu aku pernah insecure gara-gara dulu aku waktu sekolah tuh jerawatku ngeri. Sama kayak aku. Sempat bopeng nggak? Maksudnya Kayak aku ini. Alhamdulillah aku enggak bopeng. Enggak kamu kan garuk-garuk dipecahin gitu. Biasanya kan bopeng sih. Pecahin. Tapi pernah bopeng enggak? Enggak pernah. Oh, alhamdulillah. Ini bukan gara-gara digaruk sebenarnya. Jadi kalau kata dokter, kalau aku dulu parah, itu gara-gara radang jerawat. Oh. Jadi tanpa kamu harus pecahin, dia pecah tuh jadi bobek jadinya. Iya. Nah, aku dulu kayak gitu. Aku dulu ngumpulin sampai kemana-mana tuh aku pernah kenal sama cewek pun ke datengin dia pun harus bermasker aku. Saking anunya ya. Iya, saking malu, berat bawa muka ini. Dan juga kalau untuk sekarang sih ya sama kayak Adit, kemana-mana dipanggil Pak gitu loh. Dengan umur masih 25 dipanggil Pak. Pernah sampai sama Pandi kemarin. Pernah aku belanja sama Pandi di toko elektronik. Aku sudah masuk, Pandi datang, Anda nemenin itu. Oh, nemenin bapaknya ya. Anjoy kan. Iya. Padahal apa ya? Karena seumuran. Boros ya jadi Iya. Zaman sekarang tuh muka tuh nggak bisa menjamin kamu tua mau muda, tapi tetap Pak. Iya, jadi Berkumis pun jenggot. jengkel sih jengkel. Ya. Tapi ya udahlah, emang seperti ini. Dan yang sampai sekarang aku masih insecure ya masalah rambut sih, ya kan. Kalau aku rambut memang sekarang mulai kebotakan ya kan, makanya kemana-mana harus pakai Topi. kepala, topi. Ya. Tapi kalau kerja ya aku buka. Profesional lah ya. Profesional. Tapi itu sebenarnya efek dari pakai topi terus sih sebenarnya. Iya, tahu. Apa nggak Pak pakai wak doyok Pak? Sih. Promosi cara barangnya. Lanjut. Ya pasti yang terakhir Masa hubungan lalu. masa lalu lah. Masa lalu lu guys. Sudah kamu kocok cuy. Oke. Oh, warnanya yang lebih gelap. Aduh, ini sudah udah jawab kayak gitu. Masa lalu. Iya. Ceritain momen tersedih yang bisa kamu ingat saat kamu masih kecil. Oh, belum. Ceritain momen tersedih yang bisa kamu ingat saat kamu masih kecil. Oh, ada. Jadi pas TK, aku kan TK di Alaulia di Karangbugis tuh. Alaulia berapa gitu pokoknya. Itu aku bawa kacamata, Pak. Bawa kacamata anak-anak gitu lah. Warna ungu. Dan itu aku pakai di saat padahal jam itu mau pulangan sudah. Jadi aku pakai gitu. Dan ternyata aku dimarahi sama ibu gurunya. Kenapa itu? Sini ibu ambil kacamatanya. Berdiri di depan di setrap. Di depan papan tulis. Jadi aku berdiri di depan papan tulis dengan teman-teman yang berdoa gitu loh. Jadi kacamataku disita sama ibunya gitu loh. Nggak tahu sekarang masih ada kacamatanya gimana. Terus sama masih kejadian di TK lagi. Jadi asik main ayunan, tahu Pak ayunan gitu kan? Ya itu dorong Pak. Pantatku tuh mundur ke belakang. Jatuh. Tek. Pantat di atas, kepala di bawah. Ayunan tuh masih jalan, mentok pantatku kena. Emang goblok aja sih. Dan itu apa sih itu? Jadi Bukan sedih tuh, goblok sih. Tapi itu momen aneh. Freak banget sih. Aku kalau diingat-ingat waktu kecil sih nggak ada ya. Aku lebih sering iri aja sama kakakku dulu tuh. Kayak aku masih TK. Kalau TK kan TK aku di bawah rumah aja kan. Ya. Aku selalu pengen kakakku sudah sekolah nih, sudah SD. Kakakku dikasih sangu, aku enggak. Jadi aku minta SD duluan. Belum lulus TK. Akhirnya ya goblok. Kelas 1 dan naik kelas 2. dan sedihnya aku sih kalau waktu zaman sekolah ya, sering banget waktu zaman sekolah ngelihat aku kan di sekolah yang lumayan populer ya, Patra Dharma ya. Anjay. Patra Dharma itu kan isinya orang-orang yang berduit semua, Sugih. sugih. Nah, jadi di situ tuh mungkin aku menakarnya diriku mungkin yang paling tidak sugih di situ. Misalnya temanku yang sudah sangunya 10.000, 20.000. Yes. Aku cuma 3.000. Jadi ya istilahnya
Ya cuman zaman dulu itu cuman cukup untuk beli Indomie aja. Masih murah ya dulu ya. Beli Indomie dan minumnya air putih dari bulenya. Itu. Sakingan ini. Atau beli Salome aja, Salome di depan sama beli esnya ya gitu Salome aja. itu pentol ya guys. Pentol. Itu sih. Ceptol. Ya istilahnya kadang aku sedih aja, temanku sudah bisa ini semua nih, aku belum nih kayak gitu loh. Bisa bikin aku sedih. Nah, kalau momen tersedihku ya. Kamu nanya? Kamu nanya, bener-bener. Jadi mungkin ini sudah peralihan dari SD ke SMP ya. SD SMP. Jadi gini, di saat itu tuh pas momen dimana bapakku tuh kena PHK. Ya, bapakku kena PHK. Terus aku kan ngontrak masih kan. Ya alasannya mau direnovasi rumahnya, paling ya bahasa kasarnya diusir lah. Secara halus, suruh pindah. Diusir secara halus atau tidak halus? Secara halus. Oh, secara baik-baik lah ya. Ya anggap aja kan sudah sebagai usiran gitu kan. Iya. Jadi di situ aku pernah ngomong enggak sih aku sunat tuh pas waktu SMP. Waktunya memang betul aku sunat, bapakku pas lagi betul-betul kena PHK yang belum dibayar, masih crowded banget zaman dulu tuh kan. Ya dibayar pun susah banget gitu kan. Sampai aku tuh keliling pas puasa itu jualan sama ibuku, jualan nasi, jualan kue ya kan, yang dimana juga momen tersedihnya itu makan pun satu telur dibagi 4, mie satu bungkus dibagi 4 gitu kan. Ya lebih ke apa ya, lebih ke kesedihan dari yang ya aku dari TK sampai SD kelas 5 itu bisa dibilang ekonomi keluarga aku tuh yang lumayan banget gitu. Memadai lah. Tercukupi. Tiba-tiba bapakku PHK, terus kehidupanku down banget gitu ya kan. Ya itu. Yang momen tersedihku tuh yang di situ gitu loh. Oke. Jadi kalau aku sih kenapa aku bisa masuk di Pata Dharma ya karena bapakku kerja di Pata Dharma itu. Bapakku tapi sebagai paman sekolah, tahu nggak sih paman sekolah? Paman sekolah tuh ya yang kerja bersih-bersih di sekolah, cleaning service-nya lah, petugas itu. kebersihan dan taman sekolah. Kalau bukan orang situ kan masuk sekolahnya mahal banget soalnya. Dia kayak orang kuliah bayarnya per apa kayak gitu-gitu. Ya SPP lah. SPP-nya lumayan, sebulan itu bisa sampai 250, zamanku 250 tuh SPP. Masih murah ya. Sekarang sudah 500 mungkin. Kayak gitu. Aku SD juga gitu. Aku SD kan TK ya swasta Kartika. SD Kartika. Yang habis dari kejadian itu sudah mulai. Dan kenapa aku ndak pernah mau nuntut untuk sanguku dibesarin karena aku tahu uangku SPP itu dipotong dari gaji ya bapakku kayak gitu. Jadi ya aku ndak pernah nuntut karena aku tahu ya masuk sekolahnya mahal gitu kan, bayar sekolah juga mahal. Sedangkan pas aku SMP tuh bayar SPP, bayar uang internet, kayak gitu-gitu. Macam-macam. Jadi komputer. Ya sadar lah sudah. Kalau emang dikasih sangu segini ya berarti memang ya mampunya segini aja gitu. Tapi aku mengakali dengan apa? Membajak anak-anak. Itu pun yang aku juga lakukan. Iya. Jadi aku pergi sekolah 3.000, pulang sekolah 100.000. Parah kampannya. Iya. Agak lain gitu. Iya. Kalau dapat misalnya pergi 3.000 pulang masih 15.000 apa masih lah. Iya, aku 100.000. Anjir. Tapi kadang aku kayak kamu beli minum di kantin, aku yang pergi beli, tapi 5.000. Oh, ngambil di situ ya. Iya, kayak gitu kadang. Sebagai ibarat apa ya kok? Calo. Ya, calo. Gitu satu orang 5.000 kan lumayan. Pulang-pulang aku bawa 100.000. Buan. Kelas kau deh. Lumayan tuh jajan berapa hari ya kan? Iya, lumayan. Lanjut aja. Oke, ini sudah kekocok ya kan? Sudah kocok. Ya, formalitas aja lu, Pak. Ini. Hubungan. The last question. Terakhir. Panjang kali kayaknya. Sebelum hubungan kamu menjadi semi dengan pasangan yang sekarang, ada berapa orang yang dekat sama kamu? Mampus kamu aja. Untung kita belum punya pasangan.
Sebelum hubungan kamu menjadi resmi dengan pasangan sekarang, ada berapa orang yang dekat sama kamu? Nah, jujur aja. Deket setelah aku yang masalah itu ya, aku deket sama orang udah selesai. Maksudnya jujur udah memang pure nggak ada deket sama orang atau gimana. Dan yang jadi pasangan yang sekarang ini juga deketnya karena ya aku bermula dari memecahkan trust isunya sama pasangannya. Ya apa masa lalunya dia gitu loh. Iya. Dia trust isu sama pasangannya yang lalu. Tapi aku berhasil membuat dia percaya sama aku gitu. Itu. Untuk dekat sama orang nggak ada. Setelah sama ini ya nggak ada dekat sama orang atau apapun. Yakin. Jujur. Apaan tuh? Cepak memek. Anjir. Cepak kontol coba. Ngedit lagi. Nanti di-cut ya. Update. Apa dit? Oh, aku kan yang aku belum punya pacar. Tapi ada untuk sekarang ada banyak dekat sama orang enggak? Ada deket enggak? Enggak. Yakin. Sama Puput itu. Hah? Puput? Siapa lagi Puput? Enggak ada. HP bawa mau cek juga WA silakan tuh. Enggak ada WA sama siapa-siapa. Yang WA cowok semua itu teman. Bukannya aku belok ya. Sama Andin dong berarti. Enggak gitu. Emang enggak ada lagi yang aku deketin. Kalau aku sih enggak ada. Kalau Masa? iya. Apa iya? Cuman sukanya digosipin itu nah. Aku paling ingat itu digosipin itu loh. Ya karena kamu deket banget. Iya, cuma apa ya? Apa ya? Kamu nanya? Ya ada chatan sama cewek ada, cuman enggak seintens itu gitu loh. Ya paling ya kayak adik-adikan aja. Kakak abang adik. Alasannya cuman kalau penting Bang. aja. Iya, tapi untuk pacar enggak ada. Iya. Dan aku sekarang sudah enggak kayak dulu lagi yang betul-betul apa ya? Dekatin gini-gini sudah capek. Istilahnya ya paling sekarang ya dekat-dekat gitu aja. Kalau itu kan yang nanya kan ada yang deketin enggak ya kan? Kalau deketin ada. Aku deketin seseorang ada. Tapi yang enggak, aku masih belum berani untuk ngechat dia gitu loh. Aku tahu aku mau deketin dia udah. Gitu. Tapi belum di fase yang aku sering intens chat dia atau jalan sama dia enggak. Baru mau berniat mendekati. Nah. Ya pokoknya kalau aku dekat sama cewek enggak, tapi kalau digosipin dekat ya ada. Cuma aku bete-nya tuh dekat. Siapa, Pan? Spill dong, Kakak. Enggak usah. Tambahan lagi. Yang tadi lain kan? Iya. Ya, yang tadi ada. Tuh yang tadi. Gitu. Tahu kan? Yang tadi yang banyak namanya orang. Kalau terakhir mana itu? Pilih aja. Yang pakai baju India yang cowok aneh cowok ya coklat. Ini tadi tuh cewek tuh mukanya kayak Arab itu. Arab Mingdi. Ateis. Suka ceptol. Cepat. Ya, Kontol. gitu. Dia mancing udah jelas palsu kayak edit dia. Dipancing-pancing iya enggak berarti itu. Enggak ada yang ku edit. Oke. Kuning lah kamu, woy. Hah? Kuning lah. Belum ada hajanya juga. Ya kan penilaian juga iya kan. sih. Iya sih. Kenapa sih sekarang? Tambahin lagi. Bingung mau ngomong apa. Oke. Jadi itu adalah sedikit permainan kartu dari kita bertiga. Dan pastinya apapun yang kita sampaikan sekarang semoga ada hikmahnya buat teman-teman semua. Ada feedback tersendiri buat teman-teman yang mendengarkan dan jangan diambil hati ya. Maksudnya kita berbagi sharing pengalaman aja. Maksudnya dari sumber 1, sumber 2, sumber 3 itu mengutarakan pendapatnya masing-masing dan kalian pilah sendiri mana yang benar, mana yang benar-benar harus diaplikasikan, mana yang harus setidaknya aku nggak bisa kayak gini nih, aku harus kayak gini gitu. Dan atau kalau kalian menganggap pendapat kita ini salah ya silahkan. Ya silahkan apa-apa. Komen aja. Iya, enggak apa-apa. Komen aja. Kabarin aja. Berarti via kan, WhatsApp boleh. Berarti kan kita harus belajar lagi kan. Dan gitu.
ya kemungkinan kalau dari pembahasan kita ya karena kita ini pada cowok-cowok ya. Mungkin kayak tadi tuh mungkin sekiranya terdengar toksik gitu kan. Ya sebenarnya tuh asik-asikan para cowok lah, gimana sih ngobrolnya para cowok ya kan. Iya. Nggak pernah jauh dari selangkangan, toksik dan anjing kucing sebagainya gitu kan. Tapi pada dasarnya ya kalaupun kita juga sama-sama cewek atau sama yang lainnya juga Berarti nggak pernah kita kayak gini gitu kan itu kan. PK dong berarti. Mana PP. Itu cuma untuk ketawa-ketawaan doang. Tolong gitu kan. editor nanti ya di-cut ya, Mas. Ya istilahnya ya jalani hidupmu ya sesuai dengan dirimu. Iya, oke. Pesannya adalah sehat. Ada Opo. quotes ke kamu? 4 sehat 5 sempurna. Apa itu? Ada pesan-pesan quotes. Quotes apa nih? Terserah. Kata-kata Kata-kata pujian untuk hari ini. Ayo apa ya? Dengarkanlah. Kalau aku ngambil kata-kata dari Mbak Artasya tadi belum? Boleh. Act Boleh. of express. Boleh. Not. Iya, boleh sudah boleh. Ya boleh. Jadi quotes hari ini adalah aku ngambil dari mentor aku dari workshop kelas acting dari bengkel acting Kuma Mbak Artasya Sudirman. Apa tadi? Act is express, not impress, ya enggak sih? Aku takut salah ya. Tapi ya gitulah. Kita berakting dan acting itu juga istilahnya mengenali diri ya, dan kita juga sebagai orang yang pernah salah atau gimana, kenali dirimu sebelum kamu menilai orang lain. Jaga karaktermu sebelum kamu memberikan kepercayaan ke orang lain. Asik. Udah. Dan kamu adalah aktor untuk kehidupanmu sendiri. Betul. Ada aktor Yang- semua lagi. Yang bisa mengontrol dirimu, yang bisa mengontrol hatimu ya dirimu, bukan orang lain. Iya. Gitu aja. Yang tahu sejarah dirimu ya kamu sendiri. Ya, mau kamu sedih, mau kamu gembira, Iya. mau kamu marah, yang bisa mengontrol semua itu adalah dirimu. Ya penampilan tuh cuman eksternal aja kan, Betul. pembantunya kayak wardrobe, make up segala macam, kayak tadi dikasih tahu sama mentor kita, yang dari dalam ke luar, dari luar ke dalam gitu Nah, loh. ya istilahnya tetaplah menjadi tuan untuk hatimu. Itu aja. Oke, jangan lupa like, komen, dan Kan sudah nyiapinin bangke kan. Oh, ada Oh, kan? ada kan? Lanjut. Lanjut. Ada apa? Oke. Ada apa kalau di mana? Lanjut. Oke, mungkin ini kan dari dua aktor-aktor ya kan. Kalau aku nyeleneh sedikit. Kamu boleh mencintai dia, tapi biarkan dia mencintai pilihannya. Dah. Asik. Kelas Oke. kamu, Dek. Jangan lupa Like, like, komen, dan dan subscribe. subscribe. Dan terus saksikan Lagi Jauh Podcast. Podcast. Siapa tahu ada Hikmahnya. hikmahnya. Bye-bye. Ceptong. Cepak kontol. Lagi Jauh Podcast. Siapa tahu ada hikmahnya.